Perkenalkan, nama saya Fiti Yesika Makape 2. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Injilis Setia Siau, Prodi Teologi semester 7. Baik teman-teman, di saat ini saya mendapatkan tugas dari dosen untuk menguraikan kitab 2 Korintus sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Perjanjian Baru 3. Nah teman-teman, melalui pembahasan ini nanti kita akan melihat bagaimana penghiburan, ketaatan, dan keteladanan yang Rasul Paulus sampaikan yang tidak hanya relevan pada zamannya saja, tetapi memberikan pelajaran yang berharga bagi kita orang percaya di masa kini. Nah teman-teman yang diberkati Tuhan, kitab 2 Korintus adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus, di mana sebuah kota penting di Yunani yang terkenal sebagai pusat perdagangan, kebudayaan, dan kemerosotan moral. Nah, jemaat di Korintus cukup dikenal sulit ditangani karena memiliki latar belakang sosial dan budaya yang beragam, adanya pengaruh filsafat, dan kekuatan duniawi yang sangat kuat. Nah, surat Rasul Paulus ini ditulis oleh Paulus pada tahun 55 sampai 57 Masehi dari Makedonia. Setelah Rasul Paulus mengalami banyak pergumulan dalam pelayanannya. Nah, surat kitab 2 Korintus ini merupakan kelanjutan dari kitab 1 Korintus yang membahas mengenai masalah-masalah jemaat. Dan dalam kitab 2 Korintus ini, Paulus lebih menekankan pembelaan kerasulannya karena ada beberapa kelompok yang meragukan otoritas Paulus dan bahkan menuduhnya tidak konsisten. Nah teman-teman, kenapa Paulus menulis surat untuk jemaat di Korintus? Ada masalah apa sebenarnya di jemaat Korintus sehingga Rasul Paulus menulis dan menunjukkan suratnya kepada jemaat di Korintus? Nah, jemaat di Korintus pada waktu itu sedang mengalami banyak permasalahan. Adanya perpecahan, adanya dosa seksual, keraguan akan otoritas Paulus, dan bahkan ada guru-guru palsu yang merusak iman jemaat. Dan ada juga sebagian jemaat yang meragukan otoritas Paulus, menuduhnya tidak konsisten, dan bahkan menolak kepemimpinannya. Sehingga Rasul Paulus menulis surat ini dengan tujuan untuk membela kerasulannya, menguatkan jemaat, menekankan kembali pelayanan kasih Kristus, dan mengajarkan jemaat untuk hidup memberi dalam sukacita, serta mendorong jemaat untuk hidup dalam pertobatan, kasih, dan kekudusan. Sehingga surat ini merupakan surat yang sangat pribadi karena memperlihatkan isi hati Paulus dan pengalaman pelayanannya selama menjadi Rasul Kristus. Nah teman-teman, kira-kira apa yang menjadi ciri khas dalam kitab 2 Korintus ini? Yang pertama, surat Paulus ini bersifat sangat pribadi. Yang kedua, memperlihatkan isi hati Paulus sebagai gembala yang penuh kasih, sekaligus ketegasan seorang rasul dalam membela kebenaran Injilnya. Dan yang ketiga adalah kuasa Allah nyata dalam pelayanan. Nah, selain ciri khas dari kitab ini, ada juga beberapa hal yang menonjol dalam kitab 2 Korintus ini. Yang pertama, penghiburan dalam penderitaan. Dalam kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 4, di sana Paulus menegaskan bahwa Allah adalah sumber penghiburan. Yang kedua, pelayanan perjanjian baru. Dalam kitab 2 Korintus pasal 3, di sana Paulus membandingkan pelayanan perjanjian lama dan perjanjian baru dan menekankan kemuliaan Injil Kristus yang lebih besar. Yang ketiga, harta rohani dalam bejana tanah liat. Dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 7,
Di sana gambaran indah tentang bagaimana Rasul Paulus tentang manusia yang rapuh yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan kuasanya. Yang keempat, hidup oleh iman bukan penglihatan. 5. Pelayanan pendamaian. Dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 20, di sana Paulus menekankan bahwa orang percaya dipanggil menjadi duta Kristus untuk membawa kabar pendamaian. Yang keenam, kemurahan dalam memberi. Dalam kitab Korintus pasal 8 sampai 9, di sana Paulus menekankan bahwa memberi dengan sukacita adalah bagian dari Kristus. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah kuasa dalam kelemahan. Dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10 adalah salah satu pesan terkuat Paulus, di mana Paulus mengakui kelemahannya dan menyatakan bahwa justru dalam kelemahan kuasa Kristus dinyatakan. Nah teman-teman, jadi kitab 2 Korintus ini sangatlah unik. Kenapa saya katakan unik? Karena ada beberapa hal yang menjadikan surat ini unik dibandingkan surat-surat Rasul Paulus yang lainnya. Karena dalam kitab 2 Korintus ini, Paulus memperlihatkan isi hatinya yang paling dalam. Di sini ia berbicara terbuka tentang penderitaannya, tentang kelemahannya, tentang ketakutannya, tetapi juga penghiburan serta kekuatannya dalam Kristus. Nah, yang kedua dikatakan unik karena ada perpaduan antara kelemahan manusia dan kuasa Allah, di mana Paulus menekankan bahwa justru dalam kelemahan kuasa Allah dinyatakan dengan sempurna. Berikutnya adalah Paulus lebih banyak menyinggung tentang pelayanan nyatanya, yaitu mulai dari penderitaannya, pelayanannya, bahkan sukacita dalam melihat pertumbuhan jemaat. Dan surat ini juga dikatakan unik karena isinya yang sangat variatif, di mana surat ini mengandung banyak ajaran tentang pelayanan, kemurahan hati, serta pembelaan kerasulan. Nah teman-teman yang diberkati Tuhan, hal positif apa yang bisa kita ambil dari kisah Paulus ini? Nah tentu dalam perjalanan kehidupan kita pasti punya masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah. Semuanya pasti ada masalah. Tetapi ingat teman-teman, kita tidak sendirian. Tetapi ketika kita ada masalah, ketika kita punya pergumulan, atau apapun hal itu, mari kita bergantung kepada Tuhan. Jangan kita mengandalkan diri kita sendiri. Lalu kita bagikan penghiburan itu kepada orang lain, karena Allah adalah sumber penghiburan. Sama seperti Paulus yang mengakui akan kelemahannya, tetapi justru di situ kuasa Kristus bekerja. Jadi jangan kita minder akan kelemahan dan keterbatasan kita, sebab itu Tuhan bisa pakai jadi kekuatan, karena kuasa Allah nyata dalam kelemahan manusia. Yang berikutnya, hidup orang percaya tidak boleh bergantung pada apa yang kita lihat, tetapi kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan walaupun mungkin meski keadaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Entah itu baik pekerjaan kita, studi kita, atau kesehatan kita, bahkan keluarga kita. Tetapi kita diajarkan bahwa kita harus hidup oleh iman, bukan berdasarkan penglihatan kita sebagai manusia. Dan kita sebagai orang percaya dipanggil menjadi duta Kristus untuk membawa kabar pendamaian. Jadi kita harus membawa kabar pendamaian baik di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus, di lingkungan pekerjaan, di rumah, atau bahkan dimanapun kita pergi dan berada, kita menjadi duta Kristus untuk membawa kabar pendamaian. Kemudian kita harus belajar berbagi, walaupun sederhana, karena Tuhan tidak melihat apa yang kita beri atau jumlahnya, tetapi Tuhan melihat ketulusan hati kita dalam memberi. Karena dengan memberi pasti kita akan menghasilkan sukacita dari Tuhan. Dan yang terakhir, ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita jangan hidup berlarut-larut dalam dosa. Tetapi
Mari kita bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kita hidup baru dengan Tuhan. Karena dengan pertobatan yang sungguh-sungguh pasti akan melahirkan sukacita yang dari Tuhan. Dan di saat pun kita berhasil, kita tidak boleh sombong. Karena segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, semua adalah anugerah Tuhan. Jadi kita tidak boleh sombong, sama seperti Paulus yang tidak mencari pujian manusia, tetapi mencari kemuliaan Allah. Demikian juga kita tidak boleh mencari pujian manusia, tetapi mari kita mencari kemuliaan Allah. Teman-teman yang diberkati Tuhan, makna dan pesan yang bisa kita ambil di saat ini, dari keseluruhan isi kitab 2 Korintus, kita belajar bahwa kelemahan bukanlah alasan untuk menyerah, melainkan ruang bagi kuasa Kristus dinyatakan. Paulus mengingatkan bahwa pelayanan sejati lahir dari hati yang rela berkorban, hidup dalam penghiburan Allah, dan setia menghadapi penderitaan. Semoga pesan dari kitab ini menolong kita untuk tetap terus teguh dalam iman, bersandar terus pada Tuhan, dan kita mau bergantung sepenuhnya pada Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Nah teman-teman, demikian uraian dari kitab 2 Korintus yang boleh saya sampaikan di saat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.